Kita dalam doa. Bapa dalam surga, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam ini Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang penuh kasih sayang dalam kehidupan kami, di mana kami ada sebagaimana ada malam ini bersama WLG untuk mengadakan ibadah singkat, ibadah Jum. Tuhan, mari Engkau tolong kami. Kami percaya, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, dan kami yakin puji-pujian kami boleh naik menjadi dupa harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan serta mengundang hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami, mukjizat Allah boleh terjadi di tengah kami. Dan saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah setiap huruf kata yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Memimpin, menolong, membaharui, menghidupkan, menuntun kami di dalam jalan keselamatan kami. Tuhan menguatkan iman kami di dalam mengiring akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tahu saat kami rindu kebenaran firman-Mu, ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, pengeluh udara yang tidak senang, yang mau mengambil konsentrasi kami, yang mau mengambil firman-Mu atas kami bersatu hati, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah menguasai ruangan ini, terlebih setiap ruang hati pribadi, lepas pribadi kami dalam anggota Jum WLG malam ini. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bandar Pangabean SH MTH yang sudah memimpin kami di dalam pujian penyembahan ya, dan di dalam ibadah ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Evangelis Roni Subono yang mungkin tidak bersama kami sekalipun, tetapi beliau adalah ketua ya juga. Jadi juga kepada Bapak Pendeta Makmur Situmeang STH yang tidak bersama kami percaya Tuhan beserta. Dan Dr. Hari Zakaria serta STT Tribakti ya, Maria dan Mega yang sudah melayani malam ini, dan seluruh peserta WLG, seluruh undangan yang ada, dan tidak lupa kepada yang terhormat juga Bapak Pendeta Uli yang sudah bersama-sama malam ini. Tuhan memberkati, dan firman Tuhan malam ini akan terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-12. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai ayat 12 dengan tema yang akan saya berikan tema yaitu kepribadian Roh Kudus. Ya, kepribadian Roh Kudus. Kita mau baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai 12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam roh, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat,
Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai ke dengan ke-12. Di sini pertanyaannya yaitu, apakah Roh Kudus itu? Apakah ia hanya suatu kuasa atau suatu pribadi? Dan saudara, jawabannya adalah dalam bacaan 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12 ini yang diucapkan oleh Rasul Yohanes, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Ia adalah oknum yang ketiga dari Tritunggal. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-7 di sini dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dan di dalam Korintus ya, 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ia adalah oknum yang ketiga dari Tritunggal. Dan ia disebut Roh Allah. Kalau kita lihat pada Kejadian ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, kita sudah sama-sama mengerti bahwa ia disebut Roh Allah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, di situ dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Jadi kita harus berbahagia karena Roh Allah ada pada kita. Saat kita dinista, saat kita diperlakukan yang tidak baik kepada orang lain karena nama Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ia disebut Tuhan. Ia disebut Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab roh Allah, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu. Itu 1 Petrus 4 ayat 14 dan 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Adakah Roh Allah tinggal bersama dengan kita? Kalau Roh Allah tinggal bersama dengan kita, di situ ada roh kemerdekaan. Di ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa
dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah serupa dengan gambarnya. Tidak seperti pengetahuan orang Kristen umum bahwa Tuhan Yesus itu gambarnya di situ gondrong, ya, ganteng, gitu ya. Mungkin kalau orang Papua yang membayangkan Tuhan Yesus itu ya hitam, rambutnya keriting, gitu ya. Tapi mungkin kalau orang Chinese membayangkan kumisnya yang tipis, yang melingking dan matanya yang sipit, jadi berbeda. Tetapi di sini yang dikatakan bahwa serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tingkah laku kita, keberadaan kita, ya hidup kita itu serupa dengan Kristus. Kalau roh Allah adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ia satu dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya. Jadi Bapa adalah anak, Yesus adalah anak atau dan roh, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, maaf, dan roh adalah Allah. Jadi 3 kesatuan menjadi satu. Di situ di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mahasiswa STT Tribakti malam ini, adakah yang masih belum terima baptisan air? Firman Tuhan malam ini katakan bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara kekasih yang di dalam Tuhan, baptisan itu menjadi satu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Bukan lagi orang-orang yang berdosa. Karena dosa dan doa hanya sedikit bedanya. Hanya satu huruf. Doa, dosa. Kalau di sini tidak ada lagi yang berdosa yang sudah mengambil keputusan untuk ikut baptis, ya, karena dikatakan bahwa bertobat dari perbuatan dosa. Saudara yang di dalam Tuhan, tetapi di luar sana banyak yang berdosa, tetapi jangan keputusan untuk. Padahal perintah Tuhan katakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Di luar sana banyak, sana sini juga banyak. Banyak yang nggak ngaku kalau masih berdosa. Saudara yang dalam Tuhan, biarlah hal yang ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mohon maaf, apakah ada gangguan dari sini?
Suara saya bisa didengar? Bisa Bu, bisa. Oh, ya, puji Tuhan. Ya. Hal yang kedua, yang pertama adalah Roh Kudus adalah pribadi. Dan yang kedua, yaitu sifat dari Roh Kudus. Ia kekal. Sifat dari Roh Kudus itu kekal. Di sini dikatakan pada Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ia kekal, ia maha kuasa. Di dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Puji Tuhan. Biarlah saudara yang kekasih dalam Tuhan, sifat dari Roh Kudus ini menjadi pengetahuan bagi kita bahwa Ia Maha Kuasa, bahkan Ia Maha Tahu, dan Ia Maha Hadir. Ia memberi dorongan kepada kita. Dan hal yang ketiga yaitu lambang Roh Kudus. Lambang Roh Kudus, ia dilambangkan seperti air. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, nanti kita baca, yaitu Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, ia dilambangkan seperti air. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa air? Karena air yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Karena air itu selalu mengalir kepada yang rendah. Kalau hati kita selalu merendahkan diri kepada Tuhan, maka aliran sungai sukacita Tuhan, aliran surgawi itu mengalir dalam kehidupan kita. Mengapa air? Karena air itu serbaguna. Dia bisa untuk membersihkan, dia bisa untuk masak, ya, untuk kehidupan. Dia bisa diminum, dan dia juga membasuh kotoran-kotoran. Dan ia dilambangkan seperti angin. Di dalam Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh. Angin
lambang Roh Kudus selain daripada air juga dilambangkan dengan air. Dilambangkan dengan air, selain dari air juga dilambangkan dengan angin. Mengapa angin? Karena angin itu bertiup saat kita tidak lihat, tetapi kita bisa rasakan. Angin itu juga bisa membuat kegerakan yang sangat besar. Belum lama di Depok ini terjadi hujan badai ya, hujan angin puting beliung, sehingga merobohkan banyak rumah-rumah serta membawa asbes-asbes terbang ya, atap-atap rumah. Ya, tetapi angin itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Dan ia juga dilambangkan seperti api. Mengapa api? Karena api itu bisa memotong. Api itu bisa membakar. Membakar semangat. Ya, dilambangkan api. Karena besi yang keras itu kalau dipanaskan di atas api, kalau di kampung saya dulu disebutnya tukang pandean ya. Ada golok, ada apa itu ya untuk supaya tajam itu dipanaskan di atas api. Sehingga api itu membuat besi itu yang karatan bisa rontok. Bahkan yang keras itu mudah dibengkokkan. Ya, jadi dilambangkan dengan api. Roh Kudus dilambangkan dengan seperti air, Roh Kudus dilambangkan seperti angin, Roh Kudus dilambangkan seperti api. Dan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Di sini temanya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa lain, glosolali, ya. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, yang dibaptis dengan Roh itu dia akan memiliki bahasa lain, yaitu bahasa Roh. Tetapi bukan bahasa lu buat, ya. Ada sekarang banyak mereka yang mungkin supaya dilihat orang dia penuh Roh Kudus, dia sudah berbahasa glosolali, sehingga dia berbahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa rasa-rasa bakso, sendal lama, atau mungkin apa ya, maaf. Jadi Roh Kudus itu bukan diajar oleh manusia. Tetapi Roh Kudus itu diberikan oleh Roh Allah sendiri. Roh yang membaptis kita dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh itu. Sehingga kita memiliki bahasa-bahasa yang baru. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dan kita lihat juga pada Matius 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi firman Tuhan juga memiliki satu kuasa. Saudara, Roh Kudus kan seperti api. Kita sudah baca pada Matius 3 ayat yang ke-11. Saat ini kita nanti kita mau baca rumah ya, karena waktunya semakin, dan kita kembali kepada Kisah 1:4. Kita baca ulang pasal ini, dan ia juga diumpamakan seperti awan. Di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga mereka dapat berjalan di dalam Keluaran 13 ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, satu pengajaran bagi kita bahwa kalau tiang awan masih ada di mana kita dipercayakan oleh Tuhan, kita harus setia dan taat supaya kita tidak diperhangus atau kita memperhangus. Jadi kita taat akan pimpinan Tuhan. Awan turun menjadi hujan. Hujan itu H2O. Mengalir menjadi sungai, itu H2O. Sama. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Allah yang kita baca bersama-sama ini terus mau menuntun kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita mengerti bahwa kepribadian Roh Kudus itu, di mana ia dilambangkan seperti air, ia dilambangkan seperti angin, dan ia dilambangkan seperti api, juga ia dilambangkan ya, diumpamakan seperti burung dara. Kenapa burung dara? Burung dara itu setia, saudara, kalau kita perhatikan. Jadi burung dara sangat setia kepada pasangannya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak setia dengan pasangannya. Kalau belakangan ini banyak terjadi perceraian karena ekonomi mereka merosot, karena usaha mereka merosot. Ada banyak hal yang membuat mereka tidak setia kepada pasangannya. Ada banyak yang kipas-kipas cari angin, satu lepas cari lain. Dia tidak mau setia, dia tidak mau tanggung jawab. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan dan kita harus juga setia kepada pasangannya. Lukas, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kepadamulah aku berkenan, kata firman Tuhan. Demikian juga pada
Hosea. Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang kekasih, biarlah kita mau meresponi firman Tuhan malam ini. Kita setia kepada Tuhan. Dan saudara, ia juga dilambangkan seperti hujan. Kalau tadi dilambangkan seperti burung setia, saat ini ia dilambangkan seperti hujan yang mengairi bumi. Dan ia dilambangkan seperti hujan embun, ya, hujan dan embun. Ya, kita lihat pada Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sebarkan sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Jadi saudara-saudara, mari kita bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah kita mau terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan, supaya kepribadian Roh Kudus itu ada dalam kepribadian kita. Membentuk hidup kita serupa segambar dengan Tuhan. Saya tidak bisa panjang lebarkan dan dalam saya menyampaikan firman Tuhan terbatas. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menyirami, menumbuhkan, dan bertumbuh subur, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita menjadi pribadi serupa dengan Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Di malam ini kami boleh diingatkan kembali kepadamu Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami agar kami dapat Tuhan boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini, kepribadian kami sesuai dengan kepribadian Tuhan. Karakter kami hari-hari ini boleh dibaharui, agar kami memiliki hati hidup, kehidupan ini yang setia kepada Tuhan, untuk menantikan Tuhan datang kedua kali. Tuntun kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar jalan hidup kami tidak tersesat. Bimbing kami Tuhan, ajar kami, agar kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu saja Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembali